Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Twinza Islami yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama kami di Twinza Islami Channel, informasi dunia Islam dan keutamaan beramal. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang hukum membunuh cicak dalam Islam dan dalilnya. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Hukum membunuh cicak dalam Islam dan dalilnya. Cicak adalah salah satu binatang yang sangat legendaris dalam sejarah agama Islam. Reptil merayap berkaki empat yang sering terlihat berkeliaran di dinding dan langit-langit rumah ini termasuk ke dalam binatang terkutuk hingga akhir zaman. Hal ini dikarenakan cicak disebut-sebut sebagai binatang perantara setan yang memusuhi dakwah. Kisah cicak yang legendaris ini terjadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh Namrud ibnu Kan'an. Ia adalah seorang raja yang pertama kali mengaku-ngaku sebagai Tuhan dari kerajaan Babilonia atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Dalam peristiwa ini dikisahkan terdapat dua ekor binatang yang turut berperan, yakni semut dan cicak. Jika semut berpihak pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak malah berpihak kepada sang raja, Namrud ibnu Kan'an. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak bisa memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Dari peristiwa tersebutlah, akhirnya banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimana peranan cicak dalam mempersulit penyebaran Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis Muslim yang mengisahkan bahwa cicak adalah tersangka utama yang meniup dan memperbesar kobaran api sehingga membakar Nabi Ibrahim. Dahulu, cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk memperbesar kobaran api pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang. Sunnahnya membunuh cicak dalam Islam. Hukum membunuh cicak dalam Islam adalah sunnah. Hal ini disebabkan oleh kisah cicak yang akhirnya berpihak kepada Namrud ibnu Kan'an untuk ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat Islam untuk membunuh cicak yang mendapat gelar sebagai hewan fasik dari Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan, ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Dikisahkan oleh Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Hadits riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadits riwayat Muslim. Kemudian Al-Munawi mengatakan, Allah memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara itu, dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim hingga api itu menjadi besar. Dalam Faidul Qadir. Tak hanya itu, sebuah hadits lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Hadits riwayat At-Tabrani. Berlanjut dari hadits tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini? Aisyah menjawab, kami baru saja membunuh cicak-cicak.
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satupun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain didasarkan pada kisah cicak yang memusuhi dakwah, anjuran untuk membunuh cicak dalam agama Islam juga didasarkan pada hal-hal logis seperti pengaruh negatif cicak terhadap kesehatan manusia. Setelah dilakukan penelitian panjang, diketahui bahwa cicak mengandung bakteri yang berbahaya yang dapat menyebabkan sakit perut dan meracuni makanan. Selain itu, dalam kajian Al-Asbahun Nadzair, Imam Suyuti menyebutkan bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, maka ia tidak boleh dibunuh, justru dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah binatang yang di dalamnya mengandung bahaya dan tidak bermanfaat bagi tubuh, maka dianjurkan untuk dibunuh. Contohnya adalah seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang di dalamnya mengandung manfaat positif bagi tubuh, namun juga sekaligus berbahaya bagi manusia, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah seperti burung elang. Terakhir, yang keempat adalah jenis binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya bagi manusia, maka ia tidak diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah seperti ulat, serangga, dan lainnya. Dari keempat jenis binatang yang dijelaskan tadi, maka jelaslah bahwa cicak yang terbukti dapat membahayakan manusia dan meracuni makanan. Ini sangat dianjurkan untuk dibunuh. Pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara positif yang tidak wajib dilakukan oleh umat manusia, akan tetapi jika dilakukan, maka ia akan mendapatkan pahala dan manfaat lainnya. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada pahala yang menyertainya. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Disebutkan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membunuh cicak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu dari kebaikan. Barang siapa membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu, yakni kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pembahasan mengenai hukum membunuh cicak dalam agama Islam ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah hasanah keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita semua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Twinza Islami yang dirahmati Allah, itulah tadi ulasan kita kali ini tentang hukum membunuh cicak dalam Islam dan dalilnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar informasi dunia Islami dan keutamaan amal lainnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat, sukses dunia akhirat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.